Oke, berikutnya di sini kita akan membahas tentang limit dari fungsi polinomial. Oke, nah tentang menemukan nilai limit dari fungsi polinomial ada teorema yang disebut dengan teorema substitusi yang mengatakan yaitu seperti ini. Jika f adalah fungsi polinomial, maka nilai limit dari fungsi f tersebut untuk x yang berada di sekitar c itu pasti akan sama dengan nilai fungsi di X sama dengan C. Jadi khusus dari untuk fungsi polinomial dipastikan nilai fungsi akan sama dengan nilai limit untuk di semua bilangan real X. Nah, ingat lagi ini adalah fungsi polinomial ya bentuk umumnya ketika kita membahas tentang jenis-jenis fungsi di mana variabel X-nya hanya boleh berpangkat bilangan bulat positif. Oke, misal nih diberikan fungsi hanya x kuadrat dikurang 6x tambah 1. Ini adalah salah satu bentuk atau contoh fungsi polinomial di mana variabel x-nya berpangkat bilangan bulat positif ya. Ada pangkat 1 di sini, ada pangkat 2 di sini. Maka, kalau kita ingin menghitung nilai fungsi H di X sama dengan 3, tentunya tinggal substitusi saja X di sini dengan 3, sehingga diperoleh negatif 8. Kemudian, kalau kita ingin menghitung nilai limit dari fungsi H untuk X menuju 3, maka substitusi juga, karena kan dikatakan untuk fungsi polinomial kita menggunakan substitusi saja. Nah, di sini kalau kita substitusi X sama dengan 3 ini ke sini, akan diperoleh negatif 8. Jadi, nilai fungsi tepat di X sama dengan 3 itu akan sama dengan nilai limit fungsi untuk X yang menuju 3. Namun, walaupun nilainya sama, maknanya berbeda. Di sini, tepat di X sama dengan 3, nilai fungsinya negatif 8. Kalau yang di sini artinya adalah untuk X yang sangat dekat sekali dengan 3, nilai fungsi H akan sangat dekat sekali dengan negatif 8. Ya, sangat dekat ya, bukan sama dengan, karena kalau X menuju 3 itu kan bisa jadi X sama dengan 2,8 atau 2,9. Nah, tepat di X sama dengan 2,9 kalau kita substitusikan ke sini tentunya tidak sama dengan negatif 8, tapi dipastikan nilainya akan sangat dekat sekali dengan negatif 8. Itu maknanya. Jadi berbeda makna nilai fungsi dengan nilai limit. Kemudian untuk H pada X sama dengan negatif 1, kita substitusikan ke sini, diperoleh X-nya sama dengan nilai fungsinya 8. Kemudian limit dari fungsi H untuk X menuju negatif 1. Nah, kita main substitusi saja atau ganti X yang ada di sini dengan negatif 1. Jadi limit dari X kuadrat kurang 6X tambah 1. Ganti X-nya dengan negatif 1, masukkan ke sini, maka akan diperoleh juga ternyata nilai limitnya 8. Jadi tepat di X sama dengan negatif 1, nilai fungsinya 8, dan untuk X yang menuju negatif 1, nilai fungsinya ini akan menuju 8 juga, akan nilai limitnya sama dengan 8. Jadi sama ya nilai fungsi dengan nilai limitnya, namun maknanya berbeda. Yang ini tepat di X sama dengan negatif 1, nilai fungsinya 8. Yang ini untuk X yang sangat dekat sekali dengan negatif 1, nilai fungsinya menuju 8. Oke, berikutnya kita ke limit dari fungsi rasional. Nah, bicara tentang menghitung nilai limit dari fungsi rasional juga menggunakan teorema substitusi, yaitu bunyinya sebagai berikut. Jika f adalah fungsi rasional, maka limit dari fungsi p per q untuk x yang menuju c itu sama dengan substitusikan saja x sama dengan c ke sini, ke fungsi rasional ini. Maka jadinya seperti ini. C itu kan bilangan ya, maka ini hasilnya pasti suatu bilangan. Tapi dengan syarat QC-nya tidak sama dengan 0 atau penyebutnya tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, teorema substitusi atau metode substitusi untuk menghitung nilai limit dari fungsi rasional itu hanya bisa dilakukan jika pada X yang tidak membuat penyebutnya 0. Oke, misal tadi kita sudah ada membahas ini di video sebelumnya, yaitu X kuadrat dikurang 4 per X kurang 2. Kalau kita bicara tepat di X sama dengan 2,1, nilai fungsi V-nya itu adalah jalankan ini, ganti X ini dengan 2,1 ya, jadi ini. Nah, dengan proses perhitungan nanti akan kita peroleh nilai fungsinya 4,1. Kemudian, limit dari fungsi V untuk X menuju 2,1. Nah, kita lihat apakah 2,1 ini membuat penyebutnya 0. 2,1 dikurang 2 itu kan 0,1 ya. Tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, untuk menghitung limit dari fungsi rasional ini, main substitusi juga.
karena penyebutnya tidak bernilai 0. Nah, di sini kita gantilah X yang di sini, yang Vx ini ganti dulu dengan formula fungsinya ini. Kemudian setelah itu ganti X di sini dengan 2,1, yaitu ini. Oke. Nah, nanti dengan perhitungan akan diperoleh 4,1 juga. Penting sekali diketahui, yang lupa saya sampaikan tadi ya, kalau misalnya di formula fungsi ini masih ada variabel X, maka kata limit ini masih penting sekali digunakan. Tapi kalau sudah tidak ada lagi variabelnya atau X-nya ini sudah kita ganti dengan bilangan di sini, maka tidak perlu lagi menuliskan kata limit di sini, karena tidak ada lagi variabel di sini. Oke, nah untuk kasus ini tepat di X sama dengan 2,1, nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya. Oke, Kemudian nanti kita akan bicara latihan soal terkait tentang limit fungsi untuk berbagai macam fungsi. Oke, sekian untuk materi limit.